Bingung gue mau bahas apa soalnya. Ini ini film, ini film ini. Biar ini lah. Suka gue. Gue mau bahas apa kayak atau bahas ini. Ya suka gue nih. Ini akun gue. Bingung juga. Bingung juga. Kalau tadi orang nonton lantai lah. Karena ya gue nggak mau jadi virus juga. Oke. Di tengah proses penolakan tentang rencana Infantino tentang rencana Infantino yang akan menjual saham FIFA ke pihak swasta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap mendukung langkah Presiden FIFA tersebut. Erick Thohir menegaskan bahwa Erick Thohir menegaskan bahwa rencana FIFA tersebut harus dilanjutkan karena bisa memberikan suntikan dana untuk mengembangkan sepak bola di berbagai negara, khususnya Asia Tenggara. Sebelumnya Infantino berjanji akan memberikan dana segar sebesar 40 juta US dollar atau sekitar 722,8 miliar rupiah kepada setiap federasi yang mendukung wacananya untuk menjual saham FIFA ke investor swasta. Komentar kalian guys. Komentar kalian guys. Gak tau deh. Santai. Ini soalnya random aja nih. Ada yang nonton ya syukur, kalau nggak ada yang nonton ya serah. Oke. UEFA bersama 55 federasi anggotanya sepakati memboikot semua turnamennya dijalankan FIFA selama proposal mengenai wacana penjualan pembagian kepemilikan Piala Dunia masih berjalan. Boikot hanya akan dibatalkan jika FIFA membatalkan sepenuhnya rencana tersebut dengan jaminan yang mengikat. UEFA menolak keras karena dianggap mengkomersialkan jiwa sepak bola, kurang transparan, konsultasi dan berbau paksaan, ultimatum plus inisiatif keuangan. Oke, banyak betul beritanya ini. Berita dari sepak bola dalam negeri ini, kata-kata dari coach STY sendiri. Saya berdoa dalam hati. Ini karena sebagai pemain Persija nggak ada yang main di Persija, pada main di tim nasional untuk AFF. Mudah-mudahan harapan beliau tuh terkabul. Intinya bagi gue adalah jangan membanding-bandingkan beliau dengan Coach John Herman kalau misalnya beliau juara untuk edisi tahun ini. Karena anggaplah STY itu pembangun fondasi timnas sekarang ya John Herman yang mengembangkan, bukan malah menghapus jejak dia. Oke. Ini apa lagi nih? Unai Emery pernah membagikan sebuah kisah lucu tentang Lionel Messi. Suatu hari setelah pertandingan melawan Barcelona, Emery bertemu Messi di lorong
stadion dengan nada bercanda. Ia berkata, Messi, saya tahu saya tidak akan mampu merekrutmu, tapi apakah kamu punya saudara yang bermain sepak bola sehebat dirimu? Bawa saja dia ke tim saya. Messi tersenyum lalu menjawab, saudara-saudara saya tidak bermain bola. Kalaupun saya mempunyai salah satu dari mereka, Anda akan merasa seperti bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Mendengar jawaban itu, Emery tertawa dan membalas, tidak masalah. Begitu para pemain saya melihat nama Messi di punggung jersey, mereka pasti nama Messi di punggung jersey, mereka pasti akan ketakutan. Pasti sudah ketakutan duluan. Emery sendiri beberapa kali mengakui bahwa salah satu impiannya adalah menjadi pelatih Lionel Messi. Menurutnya siapapun pelatih yang pernah bekerja sama dengan Messi adalah orang yang beruntung karena memiliki kesempatan melatih pemain terbaik di dunia. Ya, kita lihat aja lah nanti. Dari Fabrizio, Bernardo Tavares tidak ingin Persebaya bertemu dengan Persib di semifinal Piala Presiden. Ya standar lah itu. Ian Sravan telah mencetak gol di timnas Indonesia U19, U20, U22, U23 dan senior. Ya standar. Menurut gue nih, ya, kalau kata dia Becker itu Haaland, ya kalau gue mah dia itu bukan Haaland sih, lebih ke Jonathan David atau beda dikit ya, atau nggak tahu lah siapa dia. Ya pokoknya jangan membesar-besarkan nama dia ya. Gue takut ekspektasinya tuh lebih tinggi daripada yang kita harapkan. Ada gagu. Kita lihat berita-berita lainnya. Oh mungkin di Twitter ya. Twitter tuh banyak tuh berita-berita bola. Dari situ terkadang aku selalu dapat mana ini. Oke, dari ini, walau FIFA ASEAN Cup ini turnamen resmi, tapi menurut gue ada beberapa kekurangan dari turnamen ini. Pertama, ada potensi hilang satu match FMD. Ini karena tim-tim yang tidak lolos ke final hanya akan bermain 3 kali di grup, sisanya 4 kali di grup sisanya 1 kali di final, jadi 4 pertandingan. Sementara FMD yang dipakai ASEAN Cup ini 4 match, so hanya 2 tim yang lolos ke final yang bisa memainkan 4 match tersebut. Kedua, tidak bisa memilih lawan slot 4 match. FMD sudah dipakai untuk turnamen tersebut sehingga lawannya seadanya. So 4 match yang harusnya bisa dipakai untuk friendly dengan negara kuat untuk cari pengalaman atau poin FIFA. Jadi hanya untuk melawan negara-negara ASEAN. Ya, kalau ditanya pendapat gue sih, gue nggak setuju. Kalau gue lebih baik cari tim-tim yang di luar kawasan itu sih sebenarnya. Tapi mau gimana? Ini adalah turnamen baru juga kan. Kita mau nggak mau harus ikut. Walaupun ya secara kualitas turun.
Ya standar lah ya, ini jangan lain. Nah ini berita tentang pengunduran diri Filipina U20 yang sampai sekarang gue nggak tahu nih alasannya kenapa. AFC mengumumkan bahwa Filipina U20 resmi mundur dari kualifikasi Piala Asia 2027 untuk kelompok umur U20. Jadi hasil persaingan di grup A tersebut kini hanya tersedia Korea Selatan, Kirgistan, dan Lebanon. Kualifikasinya akan digelar pada 21 Agustus sampai 5 September 2026. Oh, sorry. 31 Agustus sampai 6 September 2026. Salah. Jadi ini apa lagi nih? Kabar dari Asia. AFC telah menetapkan sejumlah tuan rumah untuk kualifikasi Asia untuk 2026 sampai 2029. Jepang menjadi tuan rumah Piala Asia U23 untuk edisi 2028 yang juga menjadi turnamen kualifikasi Olimpiade untuk Olimpiade LA 2028. Jadi Uzbekistan Arab Saudi awalnya host Piala Asia U17 2025-2028. Awalnya host. Uzbekistan dan Arab Saudi awalnya adalah host Piala Asia U17 2025-2028. Jadi namun pada tahun 2027 Piala Asia ini jadinya diganti di switch antara gue awalnya bingung. Awalnya host Piala Asia U17 untuk edisi 2026-2028 adalah Arab Saudi. Namun untuk 2027 Piala Asia U17 akan diselenggarakan di Uzbekistan. Sedangkan Arab Saudi akan menjadi host Piala Asia U17 2028. Arab Saudi juga akan tetap menjadi tuan rumah final ASEAN Elite hingga 2029. Ya memang sesuai. Gimana coba? Oke. Damian Agustin. Nulah kalau dia bukan maksud hati untuk menolak dia sebenarnya. Dia tuh pemain bagus, tapi ya Damian Agustin ini yang menjadi masalah itu perpindahan federasi. Walaupun ada wacana yang kemarin mengatakan ya Indonesia akan memakai dual citizenship limited atau kewarganegaraan ganda terbatas, tapi tak tahu bakal dilegalkan atau enggak. Dan belum tentu semua proses akan mudah kalau dual citizenship bakal dilegalkan oleh Indonesia. Emang sih gue berharap Indonesia melegalkan itu agar kita mudah mencari pemain-pemain keturunan. Cuma kan makin kesini ya kita harus berpikir dulu untuk masa depan pemain-pemain muda kita kan. Jadi ya semoga dia berhasil dengan cara sistem dua arah, walaupun ya bakal sulit. Jadi ya kebanyakan berita-berita itu lagi. Ini apa lagi nih? Tak usah dikutip dari media Vietnam. Media Vietnam itu memang ya begitulah.
agak-agak lucu media TV One nih. Agak-agak lucu media TV One. Udah tahu apa ya istilahnya. Ini media Vietnam tuh cuma untuk supaya kita apa ya istilahnya, supaya kita panas doang. Iya, gue nggak mau berharap terlalu tinggi juga, dan jangan berharap juga kita bakal juara untuk 2026 ini, karena gue mau untuk edisi ASEAN Youth Day. Oke, apalagi lucu juga nih. Apa nih? Match dari ASEAN Youth Day Cup. Bukan ASEAN Youth Day Cup, sorry. FIFA ASEAN Cup. Jadi FIFA ASEAN Cup kita akan ketemu Malaysia, India sama itu ya, India sama itu. Jadi kita akan ketemu Malaysia, India dan Malaysia, India. Satu lagi apa ya? Lupa. Setahu gua aduh dulu. Sorry. Ini perlu dikecilkan. Gitu lupa. Oh iya. Kita akan ketemu Indonesia kita akan ketemu India, Malaysia dan Singapura. Jadi ini termasuk lawan yang sebenarnya kalau di atas kertas mudah. Kita ketemu India kan. India terus Malaysia juga dan Singapura. Tapi gue sarankan jangan terlalu berharap kita akan menang mudah. Katanya sepak bola pasti ada kejutan-kejutannya dari tim-tim seperti ini. Jadi ya realistis lah. Jadi sampai harus terpaksa ngebuka akun ini tapi pakai HP satu lagi anjir. Banyak betul ya berita Infantino di sini ya. Lucu juga. Peringatan Irak juara Asia untuk yang pertama kali ya, untuk ini on Disney untuk ini postingannya semalam anjir. Aduh. Apa ya istilahnya? Apa lagi nih? Oke, gue baca dulu. Iya. Apapun yang gue baca, gue sarankan jangan terlalu percaya ya. Oke, Inter Milan dikabarkan mundur dari perburuan Christian Romero akibat permintaan gajinya yang terlalu tinggi. Sekitar 7 juta euro semusim. 7 juta euro per musim, bersih seperti di Tottenham. Atletico Madrid harus menjual pemain dahulu dan keberatan juga dengan gajinya, serta Barcelona tidak memprioritaskan dia. Oke, lantak kalau ya. Ini berita terbaru dari Gonzalo Garcia ya, pemain Madrid. Oke. Fulham
telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk transfer Gonzalo Garcia, usia 22 tahun, posisi striker. Biayanya sekitar 40 juta euro, bonus 2 juta euro, 40 juta pound sterling, bonus 2 juta pound sterling, klausa bagi hasil penjualan 30% untuk Real Madrid, hak menyamai penawaran matching rights untuk Real Madrid. Fulham wajib memberitahu Real Madrid jika mereka ingin menjual pemain bersangkutan di masa depan. Jika Real Madrid memberikan tawaran yang sama dan klub pesaing mereka wajib menerima tawaran Real Madrid lebih dulu dari klub pesaing mereka. Ini bingung ya, dari atau dan. Bingung juga nih, dari atau dan. Jika Real Madrid mendapatkan tawaran yang sama dari klub pesaing mereka, mereka wajib memberi tawaran Real Madrid, wajib menerima tawaran Real Madrid lebih dulu. Namun keputusan akhir untuk pindah kemana tetap berada pada tangan pemain. Sumber Fabrizio Romano. Oke. Nah, untuk laga besok ya, gue nggak sarankan ya untuk kita meremehkan Timor Leste ya. Jadi ya enjoy lah laga besok. Gue nggak peduli skornya berapa. Banyak orang mengatakan ya Indonesia akan menang dengan skor 5-6-0 atau berapa. Ya itu hak mereka. Tapi gue no. Oke. Ini berita yang baru fresh juga beberapa hari ini tentang Roberto Mancini yang baru saja ditunjuk oleh FIGC, Federasi Sepak Bola Italia. Federasi Sepak Bola Italia untuk menukangi dan meraih misi dengan mencapai ke Piala Dunia 2030. Ngambil banget anjir. Dan bukan cuma Mancini, ada juga nama Ranieri di sini sebagai direktur teknik menggantikan Maldini. Ya, kayak pembaca berita gue. Tapi ya begitulah. Andre Pirlo ini curahan hati nih. Pada saat itu ketika kami menonton adu penalti di final Piala Dunia 2006, saya teringat setiap adu penalti yang pernah kami ikuti tahun sebelumnya. Kami kalah di tiap adu penalti tersebut. Saya ketakutan dan tidak dapat menemukan siapapun yang diajak bicara. Jadi saya memeluk Cannavaro dan berkata, "Fabio, aku takut." Dia tidak menanggapi. Kami terus menonton adu penalti dan saya berkata lagi, "Fabio, aku takut." Tetap saja tidak ada respon. Tepat ketika saya hendak mengatakannya untuk ketiga kalinya, dia menyela saya dan berkata, "Diam, Andrea. Aku akan mengangkat Piala Dunia dalam beberapa menit lagi." Dan betulan terjadi, anjir. Shane tidak kenapa-kenapa. Semua pemain selain Marcelino kondisinya bagus. Oke, ini kenapa nih? Marcelino dipastikan absen lawan Timor Leste. Alasannya langsung backward.
Marcelino pertandingan dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji kepada FIFA Go. Pemain semua selain Marcelino kondisinya bagus. Oke. Shine tidak kenapa-kenapa kok. Marcelino tetap dibawa ke Thailand. Bawa semua. Oke. Ini ibaratnya kondisi Shine sendiri tidak kenapa-kenapa. Marcelino tetap dibawa ke Thailand. Bawa semua pemainnya ya belum bisa, masih perawatan namanya. Oke. Marcelino sebelumnya terlihat terpincang-pincang saat menjalani official training jelang match lawan Kamboja pada Minggu 26 Juli lalu di Stadion Madia Jakarta. Menurut FIFA Mania, menurut Anda semua, seberapa besar absennya Marcelino akan memengaruhi kekuatan timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste? Ya nggak akan semengaruhkan itu, tak akan terpengaruh deh, karena kualitas Marcelino tuh ya lawannya. Tapi kalau lawan Vietnam kalau lawan Vietnam sih itu baru dikhawatirkan. Kalau lawan Vietnam iya itu yang baru mengkhawatirkan. Cuma untuk lawan ini Timor Leste aku yakin untuk memastikan bahwa melihat satu pertandingan melawan tim yang kurang dari sisi kualitas, untuk mengatakan ini, gue nggak bisa mengatakan Timor Leste itu lemah dan tanda kutip ya lemah secara mutlak. Gue nggak bisa mengatakan, karena ya bisa aja kan mengejutkan, tapi ya tetap aja respect. Apalagi nih, banyak betul pemainnya. Oke, tengok lagi. John Herdman ditemani Jordi Amat di French Conference malam ini jelang menghadapi Timor Leste. Di pertandingan pertama Jordi tidak bermain pertandingan lawan Timor Leste. Bisa jadi kesempatan John Herdman melakukan rotasi, termasuk memasukkan beberapa pemain baru seperti Tim Havens hingga Raihan Hanan. Karena setelah pertandingan ini Indonesia langsung menghadapi juara bertahan. Anjir. Ya nggak penting-penting juga Piala Presiden sebenarnya, dan turnamen pramusim juga ya. Jadi ya gitu lah. Official. Nice boys. Zidane sekarang tidak nganggur lagi. Nice boys. A nice boss. Zidane sudah punya pekerjaan. Leo resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Prancis. Maju timnasnya, bahagia warganya. Nyindir siapa tuh? Nggak suka-suka lu lah nyindir pemerintahan. Gue ngikutan bangsat aja lah. Muak juga.
muak juga gue kalau nyinying dari pemerintahan dengan cara begitu. Mengkritik boleh, cuma ya tergantung konteksnya. Lo punya masalah apa dengan pemerintah, ya kan? Makanya gue lebih baik diem aja. Nggak masalah bilang pasif. Yang penting kan suka-suka gue. Memangnya ada beberapa orang tuh yang mengkritik hanya untuk mengikuti anunya dia. Gue mah lebih baik netral. Karena menurut gue tuh bukan masalah apanya negaranya. Yang salah itu bukan presiden atau apanya. Presiden bukan benar mutlak, bukan salah mutlak, tapi yang dilihatin rakyat ini adalah presiden yang bermasalah daripada ini ya. Padahal seluruh rakyatnya yang terlalu ini kan, yang terlalu mendewa-dewakan seseorang. Gue mah lebih baik netral ya daripada gue ikut sebagian orang yang cuma mau dapat sesuatu. Kalau nggak senang ya tinggalin aja live ini ya. Oke. Kenapa poster ini beredar lagi dah? Heran gue. Oke. Ini random aja sih menurut gue. Nggak ada yang mau dibahas juga. Oh, si bro itu lagi. Ada berita lama ini kenapa? Si bro. Kenapa sih berita lama ini ada lagi? Ini padahal berita yang harusnya udah terkubur loh. Si bro. Si bro. Si bro. Lu kalau timnasnya bagus, lu lu kalau di bawah pelatih sebelumnya lu kritik juga. Awas aja gue lihat orang ini kalau John Herdman nggak sesuai ekspektasi dia pasti kritik. Suka-suka dia lah. Kata orang itu ya, gue nggak payah sebut namanya ya, kita sebut nama samarannya Handuk. Kata dia itu ekspektasi publik di AFF itu normal. Jangan sebut itu piala ciki. Ini adalah stepping stone. Terus ya kita harus naik kelas. Gue mau lihat isi komentarnya orang ini. Aduh, masih Hanu rupanya. Iya begitulah. Ya kita lihat aja di Piala AFF ini, kita juara lagi bisa-bisa kita 7 kali ke final, 7 kali runner up. Gue mau udah mengalami 3 kali fase final cuy sebagai supporter. Makanya gue nggak punya ekspektasi apapun di sini.
Karena ya susah cuy. Susah tuh bukan menghadapi Vietnam atau apa. Konsistensi. Konsistensi. Itu yang tak dimiliki Indonesia selama ini. Konsistensi. Itu yang Indonesia nggak punya. Kalau Indonesia punya itu, ya lu mau juara Asia berkali-kali pun gue nggak akan kaget. Betul, gue nggak akan kaget kalau Indonesia punya itu. Sumpah. Ini gila sih, ini pertama kali gue live aja ya. Sampai berapa gue nge-live. Oke, ini short live sebenarnya. Dan gue iseng-iseng aja pengen nge-live semua di sini. Oke, kita coba lah. Oke, jumpa lagi entah kapan lagi mau nge-live macam ini. Ya.